Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang macam-macam putusan peradilan tata usaha negara dari kelas 4G. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Nuribada SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Kami di sini beranggotakan 3 orang, saya sendiri Cindy Oktavianika selaku moderator sekaligus pembaca materi pertama, kemudian Rahma Juwari sebagai pembaca materi kedua, dan Irham Albayhaqi sebagai pembaca materi ketiga. Baik, langsung saja kepada pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara atau HAPTUN. Adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara tun meliputi pengadilan hakim sejak pengajuan, gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan hakim. HAPTUN disebut juga sebagai hukum formal yang berfungsi mempertahankan berlakunya hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara sebagai hukum material. Karakteristik peradilan tata usaha negara. Salah satu unsur peradilan tata usaha negara adalah pihak-pihak dan salah satu pihak itu adalah badan atau pejabat tata usaha negara dalam kedudukannya dan bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara dalam menjalankan tugas pelayanan. Jenis-jenis putusan pengadilan yang dikenal dalam hukum acara peradilan tun meliputi putusan sela atau putusan antara yang belum merupakan putusan akhir, serta putusan akhir yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan suatu sengketa di pengadilan. Gugatan sengketa tata usaha negara. Beracara di muka peradilan tun, tingkat pertama selalu diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tun yang diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan hanya dapat diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata dan tidak dimungkinkan terjadi gugat-menggugat antar badan atau pejabat tun. Isi gugatan hanya terbatas pada suatu macam tuntutan pokok, yaitu agar keputusan tun yang disengketakan batal atau tidak sah. Tuntutan pokok dapat juga disertai dengan tuntutan ganti rugi. Khususnya untuk pegawai negeri, selain tuntutan di atas dapat juga ditambah dengan tuntutan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pemulihan hak penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri sipil seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan, dan termasuk juga pemulihan terhadap hak-hak yang ditimbulkan oleh kemampuan, kedudukan dan harkatnya sebagai pegawai negeri sipil. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Jika tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tun dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, maka gugatan diajukan kepada pengadilan dan daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tersebut. Pada dasarnya, para pihak yang berperkara harus menghadap sendiri dalam perkara di persidangan peradilan tun, baik yang bertindak sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Tetapi jika penggugat dan tergugat asli tidak mau menghadap sendiri, perkaranya itu dapat diwakilkan secara lisan kepada orang lain sebagai kuasa di persidangan. Jika yang bersangkutan tidak dapat hadir, perkaranya harus diwakilkan secara tertulis dengan surat kuasa. Putusan peradilan tata usaha negara. Putusan pengadilan dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, atau gugatan gugur. Pertama, gugatan ditolak, artinya memperkuat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun. Kedua, gugatan dikabulkan, artinya tidak membenarkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, baik secara sebagian maupun secara seluruhnya. Yang ketiga, gugatan tidak dapat diterima, artinya gugatan itu tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 4. Gugatan gugur, artinya apabila para pihak atas semua kuasanya semua tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan telah dipanggil secara patut. Dalam hal gugatan dikabulkan oleh pengadilan, maka dalam putusan sekaligus ditetapkannya kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tun yang melakukan keputusan berupa pencabutan keputusan tun yang bersangkutan. Pencabutan keputusan tun yang bersangkutan ditambah dengan kewajiban untuk menerbitkan keputusan yang baru. Atau penerbitan keputusan tun apabila gugatan didasarkan kepada adanya sikap diam yang disamakan dengan keputusan. Putusan hakim tidak semua dapat dilaksanakan dalam arti yang sebenarnya secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan pengumuman yang dapat dilaksanakan. Sedangkan putusan pernyataan atau deklaratif dan putusan penciptaan atau konstitutif tidak memerlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Karena tidak memuat hak-hak dari suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau ketersediaan dari pihak yang dikalahkan. Karena itu, tidak diperlukan sarana pemaksa untuk menjalankannya. Putusan pengadilan tidak mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, akibatnya batal demi hukum.
Selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan itu diucapkan, hakim yang memeriksa perkara dan panitera yang ikut bersidang harus menandatanganinya. Apabila hakim ketua sidang berhalangan menandatangani, maka putusan ditandatangani oleh ketua pengadilan dengan menyatakan berhalangannya hakim ketua sidang. Apabila yang berhalangan adalah hakim anggota majelis, putusan ditandatangani oleh ketua majelis dengan menyatakan berhalangannya hakim anggota majelis itu. Setiap perkara yang diputus pengadilan memerlukan biaya. Pihak yang kalah lazimnya dihukum untuk membayar biaya perkara, baik untuk seluruhnya ataupun sebagian. Biaya perkara tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah meliputi A. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu. B. Biaya saksi, ahli, dan ahli bahasa yang diperlukan dalam perkara termasuk biaya penyumpahannya, dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari 5 orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu, meskipun pihak tersebut dimenangkan. C. Biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang. Agar ada kepastian hukum, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada pihak yang kalah harus dimuat dalam amar putusan akhir pengadilan. Dalam hal pelaksanaan putusan yang berisi kewajiban kepada padan atau pejabat tun untuk memberikan rehabilitasi, dikirim kepada para pihak dalam tempo 3 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemungkinan suatu putusan peradilan tun tidak dilaksanakan oleh pejabat administrasi negara karena alasan teknis yuridis dan sikap tindak pejabat administrasi negara. Dari segi teknik yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta beberapa asas dalam hukum administrasi negara memang tidak instrumen yang dapat memaksa pejabat administrasi negara untuk melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan peradilan tun berarti tidak menghormati prinsip-prinsip negara, hukum, dan tidak menyadari bahwa jabatan sebagai pekerjaan yang mengemban kepentingan umum. Untuk dapat menerobos hal ini, dapat diciptakan jurisprudensi oleh para hakim peradilan tun. Adapun upaya hukum terhadap putusan peradilan tata usaha negara, yaitu adanya jenis upaya hukum. Jenis upaya hukum tersebut adanya upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa, yang dimana dimaksud dengan upaya hukum biasa adalah berupa pengadilan tingkat banding dan juga peradilan tingkat kasasi. Dan sedangkan yang dimaksud dengan upaya hukum luar biasa yaitu perlawanan pihak ketiga dan juga peninjauan kembali. Perlawanan pihak ketiga adanya beberapa poin. Yang satu, mencabut keputusan yang digugat dalam perkara itu. Misalnya, pencabutan izin usaha akan menimbulkan kerugian penduduk sekitarnya. Dan yang kedua, mencabut keputusan yang digugat dalam perkara itu dan menerbitkan keputusan tata usaha yang baru. Misalnya, pencabutan izin usaha tersebut disertai mengeluarkan izin serupa untuk luar daerah. Tentu, dengan ketetapan baru akan merugikan kepentingan penduduk yang dahulu sudah menguntungkannya. Dan dengan menerbitkan keputusan tata usaha yang baru dalam hal gugatan yang dikabulkan mengenai kebutuhan yang fiktif dan membayar suatu kerugian, dan mereka dilitir penggugat dalam kedudukan semula. Selanjutnya adanya permohonan banding. Istilah banding sering disebut dengan pemeriksaan ulang. Dalam bahasa Inggris pun disebut dengan appeal, pemeriksaan tingkat kedua, yaitu pemeriksaan perkara baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya dan merupakan pemeriksaan tingkat terakhir. Permohonan kasasi. Kasasi pemeriksaan terhadap keputusan pengadilan dalam tingkat pengadilan akhir. Jadi tujuan kasasi di sini ialah untuk meninjaukan apakah ada kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Setelah itu adanya peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan wewenang eksklusif Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun akan memutuskan permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan juga pada tingkat terakhir, dan setelah itu diputuskan dalam tingkat peninjauan kembali, tidak terbuka lagi untuk upaya hukum apapun lainnya. Dan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat menggunakan 3 alasan untuk membatalkan alasan pengadilan bawahan, yaitu dikarenakan dapat melampaui batas wewenangnya. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan. Dan selanjutnya ada alasan-alasan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 67 sampai 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 sebagai berikut. Yaitu adanya apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat,
pihak lawan yang diketahui setelah perkara yang diputus atau didasarkan pada bukti-bukti perdana dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Dan yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Dan selanjutnya, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Dan selanjutnya ada juga apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang sama dengan satu yang lain yang bertentangan. Dan yang terakhir, apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan adanya keputusan tata usaha negara. Pengertian keputusan tata usaha negara menurut Utrecht, ketetapan adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Dan adapun menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum yang berhubungan. Jadi, dengan adanya ini, ketetapan dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah, bukan merupakan hasil persetujuan antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, dapat sifat hukum publik berdasarkan wewenang atau kekuasaan istimewa, yaitu dari peraturan umum. Jadi, dengan maksud terjadinya perubahan dalam lapangan hukum atau keputusan positif, yaitu keputusan yang menimbulkan keadaan hukum baru atau pemberian ijazah, izin, dan sebagai berikut. Keputusan yang menimbulkan keadaan baru bagi objek tertentu atau adopsi, penetapan waris, keputusan yang mendirikan atau membubarkan badan hukum. Keputusan yang menimbulkan hak baru atau konstitusi, menyatakan hak deklarator, dan keputusan yang membebankan kewajiban. Bentuk keputusan negatif atau pernyataan tidak berwenang dalam pernyataan tidak. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, unsur ketentuan tata usaha negara adalah: yang pertama, penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN. 2. Berisi tindakan hukum dalam bidang TUN. 3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bersifat konkret, individual, dan final. 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sumber kewenangan pemerintahan. Kewenangan membuat ketentuan tata usaha negara hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi, yaitu kewenangan yang melekat pada suatu jabatan, suatu badan dengan kekuasaan sendiri dan tanggung jawab sendiri, membuat delegasi, yaitu pengalihan suatu kewenangan yang ada pada badan administrasi kepada pejabat administrasi negara. Yang kedua, mandat. Tidak ada sama sekali pengalihan kewenangan. Dalam hal tertentu, seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk dan atas nama si penguasa. Namun menurut hukum, tetap penguasa yang berwenang secara formal dianggap mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Syarat sah ketentuan tata usaha negara. Yang pertama, keputusan yang sah. Yang kedua, harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dan harus menurut prosedur. 3. Tidak boleh membuat kekurangan yuridis. 4. Isi dan tujuan yang dikeluarkan harus sesuai dengan tujuan peraturan dasarnya. 5. Keputusan yang dinyatakan tidak sah adalah sebagai berikut: keputusan yang dibatalkan karena hukum, keputusan yang batal mutlak, keputusan yang batal relatif, keputusan yang dapat dibatalkan. Klasifikasi ketentuan tata usaha negara. Katun perorangan dan katun kebendaan. Katun perorangan diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu. Contohnya, pengangkatan seseorang dalam jabatan negara. Katun kebendaan diterbitkan atas kualitas kebendaan. Contohnya, sertifikasi atas hak tanah.
Katun konstitutif dan katun deklaratif. Katun konstitutif merupakan syarat mutlak lahirnya hubungan hukum. Contohnya sertifikat, SK pengangkatan pegawai negeri. Katun ini alat bukti mutlak, artinya tidak ada hubungan hukum tanpa katun konstitutif. Katun deklaratif, hubungan hukum yang sudah ada. Contohnya akte kelahiran, hak milik atas hukum mandat. Katun ini bukan alat bukti mutlak karena masih mungkin dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Katun terikat dan katun bebas. Katun terikat pada dasarnya untuk melaksanakan ketentuan sudah ada. Contohnya Undang-Undang Lalu Lintas menyatakan untuk memperoleh SIM A usia minimal 17 tahun. Ketentuan tersebut harus dilaksanakan. Katun bebas berdasarkan pada suatu kebebasan bertindak. Contohnya Bupati berwenang melarang reklame dalam bahasa asing demi ketertiban umum. Kesimpulannya ialah hukum acara peradilan tata usaha negara atau disebut dengan HAPTUN adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara TUN melalui pengadilan hakim. Sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan hakim, HAPTUN disebut juga hukum formal yang berfungsi mempertahankan berlakunya HAPTUN sebagai hukum material. Dan untuk jenis-jenis putusan pengadilan yang dikenal dalam hukum acara PTUN meliputi putusan sela atau putusan antara yang belum merupakan putusan akhir, serta putusan akhir yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan sengketa di pengadilan. Baik, hanya sekian yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.